Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Mardatilah, NIM 19133029 dari jurusan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan produk saya yaitu Segi Seblak Nagi untuk mata kuliah praktek kewirausahaan. Yang pertama, saya akan memperkenalkan profil usaha produk saya sendiri. Pendiri, saya sendiri, Hanifah Mardatilah. Nama usaha yaitu Segi Seblak Nagih. Bidang usahanya yaitu kuliner. Jenis produknya seblak. Alamat Komplek Rahaka. Nomor telepon 0831 7528 6084. Latar belakang. Bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang paling diminati dan memiliki prospek yang baik. Hal ini disebabkan peluang bisnis pada sektor makanan sangat menggiurkan. Dapat dikatakan, peluang bisnis pada sektor makanan sangat terbuka lebar karena semua manusia pasti membutuhkan makanan. Pada era buyer's markets, pengusaha dituntut untuk melakukan diferensiasi dalam bidang usaha yang digelutinya, sehingga dapat membedakan tawaran pengusaha dengan pesaingnya. Selain itu, pengusaha juga harus meningkatkan pelayanan serta melakukan inovasi-inovasi baru. Pengusaha juga dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, apalagi pelaku usaha pada sektor makanan juga sangat banyak. Salah satu makanan kegemaran masyarakat Indonesia, yaitu seblak, pada umumnya berbahan dasar kerupuk basah dengan ditambahi sayur, telur, bakso, dan topping lainnya. Seblak merupakan salah satu makanan yang digemari setiap hari oleh masyarakat Indonesia karena rasanya yang pedas dan gurih. Bidang usaha, Seblak Nagih merupakan sebuah kuliner yang memproduksi makanan khas Indonesia, yaitu seblak yang berasal dari Sunda, Jawa Barat. Seblak sendiri terbuat dari kerupuk yang direbus dan dimasak dengan sayuran, telur, ayam, daging sapi, dan bumbu-bumbu tertentu. Seblak sendiri identik dengan aroma khas dari kencur. Seblak Nagih memproduksi seblak dengan berbagai topping seperti bakso, makaroni, sosis, ceker, iga, kikil, dan berbagai seafood lainnya. Makanan ini memiliki cita rasa yang gurih dan pedas dengan tekstur kenyal. Seblak sangat nikmat disantap di kala panas. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek kewirausahaan. Yang kedua, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Yang ketiga, untuk membantu berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang dijalankan. Untuk manfaat, ada 3 manfaat dari bisnis plan ini. Yang pertama yaitu manfaat finansial. Usaha seblak nagih ini cukup menjamin karena meski harganya murah, keuntungan yang didapat lumayan besar. Seblak ini menawarkan dan memberikan kemudahan bagi para konsumen dengan memberikan harga yang murah, tapi dengan rasa yang berkualitas. Kualitas produk kami selalu dijaga dan dijamin kesehatannya. Dengan usaha ini diharapkan dapat memberikan keuntungan. Yang kedua, bagi pemilik, dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha ini dapat berkembang ke luar kota Padang, dan juga usaha ini cukup menjamin bagi kami karena masih banyak daerah-daerah Indonesia yang belum menikmati enaknya seblak dengan tingkat level seperti ini, sehingga kami dapat memasarkannya ke daerah-daerah yang belum ada seblak tersebut. Yang ketiga, yang terakhir yaitu bagi masyarakat, dengan adanya seblak ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kuliner mereka. Selain itu, secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Jika usaha ini bisa berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja yang membantu dalam kelancaran usaha. Bahan-bahan yang kami gunakan, yang pertama ada aneka ragam kerupuk, yang kedua ada makaroni, yang ketiga mie instan, 4 sosis dan bakso, 5 tulang ayam,
6 cabai giling, 7 bawang merah dan bawang putih, 8 kencur, 9 daun jeruk limau, 10 saus sambal, 11 kecap, 12 garam, 13 daun bawang, 14 aneka seafood sebagai topping, 15 ceker ayam, 16 cabai setan, 17 telur ayam. Untuk proses pembuatan, yang pertama dilakukan adalah kita merendam kerupuk dan mie instan pada air panas hingga mengembang, lalu ditiriskan. Saat kita merebus, beri sedikit minyak goreng agar tidak lengket. Yang kedua, mengulek cabai, bawang merah, bawang putih, serta kencur hingga halus. Yang ketiga, tumis bumbu dan masukkan daun jeruk limau hingga aromanya tercium wangi. Yang keempat, tambahkan irisan daun bawang dan seledri, aduk rata. Yang kelima, masukkan kerupuk dan mie, aduk rata. Yang keenam, tambahkan telur yang telah dikocok, serta sosis dan bakso, aduk agar menjadi telur orak-arik. Yang ketujuh, beri sedikit air, sekitar 2 sendok makan, ataupun lebih tergantung minatnya konsumen, lalu tambahkan garam dan penyedap rasa. Yang kedelapan, aduk hingga air berkurang atau hampir menguap, kemudian tambahkan kecap manis, aduk hingga air habis. 9. Tuangkan sebelah yang telah jadi pada piring saji. 10. Tambahkan taburan bawang goreng di atasnya. 11. Beri topping sesuai permintaan konsumen. Analisis 4P. Analisis 4P ada 4. Yang pertama yaitu produk. Yang kedua price atau harga. Yang ketiga place atau tempat. Yang keempat promotion atau promosi. Untuk produk yang kami jual yaitu jenis makanan atau jajanan yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, yaitu seblak dengan berbagai varian rasa sehingga konsumen dapat memilih varian rasa sesuai selera masing-masing. Adapun berbagai varian seblak yang kami jual diantaranya yaitu seblak bakso, yang kedua seblak sosis, yang ketiga seblak ceker, yang keempat seblak ayam, yang kelima seblak bakso sosis, yang keenam seblak telur ayam, yang ketujuh seblak makaroni. Produk yang dijual dari bahan-bahan berkualitas tanpa bahan pengawet sehingga aman untuk dikonsumsi. Yang kedua yaitu price. Seblak dengan berbagai varian rasa ini kami jual dengan harga 15.000 per porsinya. Yang ketiga untuk place atau tempat, itu beralamat di Komplek Rahakarya Permai, dekat dengan jalan utama, jadi ramai dilewati oleh pengunjung. Untuk promosi akan dipresentasikan di slide selanjutnya. Lanjut ke analisis SWOT, ada 4. Yang pertama, strength atau kekuatan. Produk dijual dengan cita rasa yang enak, serta berbagai varian sehingga konsumen dapat memilih sesuai selera. Yang kedua, produk ini dijual dengan harga yang relatif murah sehingga terjangkau oleh semua kalangan. Yang ketiga, produk dibuat dari bahan-bahan berkualitas dan tanpa pengawet sehingga aman dikonsumsi. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Dari segi penjualan, ketika masa libur sekolah, penjualan menurun karena siswa sekolah sebagai target pasar tidak berkunjung. Yang kedua, kenaikan harga sembako memicu penurunan permintaan dari konsumen. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Seblak merupakan makanan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia yang menyukai produk seblak, sehingga dalam memasarkannya tidaklah sulit. Yang kedua, seblak disukai semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa sehingga mencakup semua kalangan. Yang ketiga, seblak banyak dipilih masyarakat sebagai cemilan. Dan 4, seblak kebanyakan dijual tidak memiliki banyak varian sehingga kami menawarkan berbagai varian rasa sesuai selera masing-masing konsumen. Untuk yang terakhir, ancaman atau threat. Yang pertama banyaknya pesaing yang menjual produk yang sama. Yang kedua, persaingan produk yang sama baik dari segi rasa, harga, serta penyajiannya sehingga dibutuhkan kecermatan dalam mengatasinya. Yang ketiga, munculnya pesaing produk yang sama dengan kreasi dan inovasi terbaru. Lanjut ke rencana pemasaran. Promosi.
Promosi akan kami lakukan di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Selain itu, kami juga akan mengendorse selebgram dan food blogger untuk mereview produk seblak kami. Dan juga pada bulan-bulan pertama, kami juga akan memberikan paket hemat dan juga potongan harga kepada para konsumen agar para konsumen tertarik terhadap produk kami dan dapat berkunjung kembali. Untuk pengembangan pasar, setelah berhasil pada usaha pertama, kami akan mencoba untuk membuka cabang baru, baik di dalam kota maupun di luar kota, agar nantinya para konsumen bisa lebih mengenal keunikan dan cita rasa dari produk Segih, yaitu seblak nagih. Yang terakhir, pengembangan produk. Pengembangan produk ke depan untuk produk Segi adalah membuat level kepedasan untuk para konsumen dari level 1 hingga level 5. Masyarakat Indonesia yang cenderung menggemari makanan pastinya akan tertarik untuk mencoba seblak kami yang memiliki level kepedasan berbeda-beda. Dengan tingkat kepedasan tersebut diharapkan menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen. Lanjut ke anggaran biaya. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha adalah sebesar Rp4.064.000. Biaya ini dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Berikut rincian yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pada awal produksi. Yang pertama yaitu investasi, gerobak atau etalase jumlahnya satuan unit. Harganya yaitu 1.500.000, total biaya 1.500.000, umur ekonomisnya 3 tahun. Penyusutan per tahunnya adalah 500.000. Yang kedua kompor gas, jumlahnya satu harganya yaitu 150.000, totalnya 150.000. Yang ketiga tabung gas dengan harga 120.000, yang keempat blender dengan harga 200.000, yang kelima wajan alat memasak dengan harga 180.000, baskom dengan harga 12.000, panci dengan harga 60.000, pisau dengan harga 50.000, sendok dengan harga 25.000, talenan dengan harga 5.000. Total biaya adalah 2.369.000 dengan total penyusutan 850.500. Selanjutnya, bahan baku untuk produksi dengan total harga 549.000 dan total penyusutannya 181.170.000. Total harga per tahun 181.170.000. Biaya operasional, listrik dan airnya yaitu biaya per bulan 50.000, biaya per tahunnya 600.000, gas biaya per bulannya 20.000, biaya per tahunnya 240.000. Komunikasi dan informasi promosi biaya per bulannya 50.000, biaya per tahunnya 600.000. Tenaga kerja untuk satu orang karyawan biaya per bulannya 1 juta dengan biaya per tahunnya 12 juta. Pemeliharaan alat biaya per bulannya 40.000 dan biaya per tahunnya 480.000. Harga sewa per bulan 1.500.000 dan biaya per tahunnya 18 juta. Jadi total biaya per bulan untuk biaya operasional adalah 2.660.000 dengan biaya per tahunnya 31.920.000. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha ini adalah sebesar 2.660.000. Rp2.369.000 ditambah 549.000 ditambah dengan 2.660.000. Jadi total kebutuhan modal awal untuk memulai usaha adalah sebesar Rp5.578.000. Total biaya investasi yaitu 2.369.000 per tahun, biaya produksi yaitu 181.170.000 per tahun, biaya operasional 31.920.000 per tahun, dan biaya penyusutan yaitu 850.500 per tahun. Untuk perhitungan harga pokok produksi, yang pertama biaya tetap, biaya penyusutan ditambah biaya operasional 850.500 ditambah 213.090.000 sama dengan 213.940.500 per tahun. Untuk harga pokok produksi, biaya tetap ditambah biaya produksi, lalu dibagi jumlah produksi. Biaya tetap 213.940
500 ditambah 181.170.000 dibagi 100 dikali 330 sama dengan 11.973,05 atau 12.000. Jadi, harga jual per unit yaitu 12.000 dikali 25% sama dengan 3.000. Jadi, 12.000 ditambah 3.000 sama dengan 15.000. Atau harga jual untuk produk kami ini yaitu 15.000 per porsinya. Analisis RC yaitu total biaya produksi sama dengan biaya produksi ditambah biaya operasional sama dengan 181.170.000 per tahun ditambah 31.920.000 per tahun sama dengan 213.90.000 per 213.090.000 per tahun. Total pendapatan sama dengan HPP dikali jumlah produksi sama dengan 12.000 dikali 33.000 per tahun sama dengan 396 juta dibagi per tahun, dengan total 33 juta per bulan. Untuk keuntungan, dengan rumus total pendapatan dikurang total biaya produksi, sama dengan 396 juta dikurang 213 juta 90.000, sama dengan 182 juta 990.000 per tahun, dengan total per bulan yaitu 15 juta 242.500 rupiah. Perhitungan RC yaitu sama dengan total pendapatan dibagi total biaya produksi 396 juta per tahun dibagi 213 juta 90.000 per tahun sama dengan 1,86. Maka usaha sebelah nagi menguntungkan jika nilai RC-nya besar dari 1. Untuk proyeksi rugi laba bisa dilihat penjualan yaitu 15.000 dikali misalkan 100 pack dalam 330 hari. Maka total pendapatan kita adalah 495 juta rupiah dengan biaya produksi. Biaya produksi yang pertama biaya variabel, biaya bahan baku dan bahan pendukung yaitu 183.539.000 rupiah dengan biaya tetap 31.920.000 dengan biaya produksi 215.459.000 dengan laba yaitu pendapatan dikurang biaya produksi sama dengan 279.541.000 rupiah. Untuk ROI keuntungan sama dengan keuntungan dibagi total biaya produksi dikali 100% yaitu 182.910.000 dibagi per tahun sama dengan 213.090.000 per tahun dikali 100% sama dengan 85,8%. Jangka waktu pengembalian modal sama dengan biaya investasi dikali masa produksi dibagi keuntungan sama dengan 2.369.000 dikali 1 tahun dibagi 182.910.000 sama dengan 0,01 tahun. Untuk proyeksi BEP penjualan RP 15 juta dikali 100 pack dikali 330 hari yaitu 495 juta. Total penjualan 495 juta, biaya variabelnya 183.539.000, total biaya variabel 183.539.000. Untuk total biaya tetap 31.920.000, BEP sama dengan 50.666.667. Kesimpulan, berdasarkan uraian, membuka usaha dalam menjual segi ini dapat disimpulkan bahwa makanan seblak merupakan salah satu ciri khas makanan atau jajanan dari Sunda atau Bandung yang sudah tidak asing lagi bagi kota lain. Seblak juga termasuk makanan yang cukup banyak diminati oleh semua kalangan karena seblak mempunyai beberapa jenis hidangan sesuai dengan kemauan dan selera konsumen. Membuka usaha seblak memerlukan modal yang tidak cukup besar karena bahan-bahan membuat seblak termasuk murah dan tingkat profitnya cukup tinggi. Mungkin hanya sekian presentasi dari bisnis plan produk saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.